Halo, apa kabar ya? Tema hari ini tetap bersukacita ya, meski semua hilang ya. Remain joyful even though all is lost ya. Alright, welcome back in this Andre Cyber channel, my quality time with Jesus. Oke, bayangkan ya kalau besok pagi Anda bangun dan semua yang Anda miliki hilang. Rumah, pekerjaan, tabungan, bahkan orang-orang yang Anda kasih. Semuanya lenyap ya persoalannya. Masihkah Anda bisa berkata, aku bersukacita di dalam Tuhan. Wow, aneh ya. Oke. Welcome in this Andre Cyber channel, my quality time with Jesus. Oke, dengar baik-baik ya. True faith is not measured by what you have ya, but by what remains when everything is gone ya. Iman yang sejati itu tidak diukur dari apa yang Anda miliki, tetapi dari apa yang tersisa ketika semuanya hilang ya. Faith shines brightest in the darkness night. Ya, iman bersinar paling terang di malam yang paling gelap. Ya, ya, dengar baik-baik. Perhatikan saya ke depan ya. Hari ini kita belajar dari seorang nabi yang memutuskan untuk bersukacita di tengah kehancuran yang total. Ya, semua orang tahu ya, pernah baca ya di Habakuk ya. Habakuk itu di Perjanjian Lama ya. Bukan karena Nabi Habakuk itu tidak waras, bukan, tapi karena dia tahu sumber sukacitanya bukan karena keadaan, melainkan Tuhan itu sendiri. Ayo kita lihat ya, siapa Nabi Habakuk itu ya. Ya, siapa Nabi? Perhatikan, dengar saya ya. Mungkin Nabi Habakuk itu tidak sepopuler Yesaya atau Yeremia, teman-teman, tapi pesannya sangat relevan buat kita semua ya. Nabi Habakuk itu adalah seorang nabi di Perjanjian Lama. Ia hidup di masa bangsa Yehuda ya, saat itu diambang kehancuran karena apa? Dosa-dosa mereka ya. Ia bergumul ya dengan pertanyaan. Tuhan, kenapa engkau membiarkan kejahatan? Ya, tapi pada akhirnya ya ia sampai pada satu kesimpulan luar biasa. Apa itu? Ya, sekalipun segala sesuatu di dunia hancur, Tuhan tetap layak dipuji. Ya, even if everything in this world is destroyed, God is still worthy of praise. Ya, contoh kehidupan sehari-hari ya. Bayangkan seorang petani yang gagal panen, tapi masih mengangkat pujian di gereja ya, seorang ibu yang kehilangan pekerjaannya tapi masih berkata Tuhan pasti pelihara, seorang anak yang sudah divonis oleh dokter ya sakit keras nggak bisa sembuh, susah sembuh itu kemungkinan tipis, tapi justru dia anak kecil itu ya menguatkan pasien yang lain di rumah sakit ya. Wow, keren banget. Semua ini membuktikan bahwa gratitude is tested when every reason to be grateful is gone. Ya. Jadi disinilah ya konteks dari firman Tuhan di Habakuk 3, 17 sampai 19 ya. Yang pintar mencatat ya, Habakuk 3, 17 sampai 19 ya. Habakuk itu menyebut pohon ara, anggur, zaitun, ladang kambing dan lembu itu semua adalah sumber ekonomi dan penghidupan zaman itu ya. Kalau semua itu hilang, artinya apa? Kehidupan secara ekonomi dan sosial benar-benar runtuh. Nah, Habakuk ya, apa sikapnya ya? Dia memberi penekanan di kala memilih ya. Habakuk itu tetap memilih, saya ulang. Habakuk tetap memilih untuk bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ini bukan reaksi spontan. Ini keputusan iman ya. Aplikasinya buat kita sehari-hari apa? Kita mungkin tidak punya pohon ara atau pohon zaitun, tapi kita punya ladang masing-masing, pekerjaan, usaha, kesehatan, keluarga. Saat semua itu terguncang, pertanyaannya,
Setiap kita ya jawab jujur. Masihkah kita berkata, Tuhan Engkau baik. Itu kekuatan dari Tuhan. Ayat 19 berkata apa? Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Rusa itu berlari di tempat yang tinggi. Aman dari segala macam predator. Artinya apa? Tuhan memberi kemampuan supernatural untuk bertahan di medan terjal ya. Jadi pelajaran praktisnya jangan pernah mengukur iman dari isi saldo rekening atau keadaan tubuh kita. Ya, latih hati untuk bersyukur dari hal-hal kecil supaya saat badai besar datang kita tetap berdiri kokoh ya. God doesn't always change your situation, but He will always change you in the situation ya. Tuhan tidak selalu mengubah situasi Anda, tetapi Dia akan selalu mengubah Anda dalam situasi tersebut. Jadi perhatikan baik-baik ya, dengar saya, perhatikan saya ke depan. Pesan moralnya apa? Sukacita sejati ya tidak bergantung kepada keadaan, tapi kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Ya, Kristus adalah ujian iman dan siapa yang tetap bersyukur di tengah krisis, dialah pemenang sejati. Wow, when you have nothing left but God, ya, you will find that God is enough. Oh, ya, ketika Anda tidak memiliki apapun kecuali Tuhan, Anda akan menemukan bahwa Tuhan itu sudah cukup. Amin. Tuhan Yesus, ajari kami untuk tetap bersyukur dan bersukacita, bahkan di tengah kekurangan dan kesulitan. Kami mau tetap untuk menjadikan Engkau adalah satu-satunya sumber kekuatan kami. Mampukan kami untuk tetap berjalan seperti kaki rusa di jalan yang terjal sekalipun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Oke, bagi teman-teman yang diberkati dengan YouTube ini, boleh subscribe, comment, like, and share, dan bagikan kepada teman-teman yang lain, ke komunitas-komunitas yang lain, agar semua orang bisa diberkati. Ya, dengar baik-baik ya. Don't keep the cure to yourself when the world is dying from the disease. Jangan simpan obatnya untuk diri Anda sendiri saat dunia sedang sekarat karena penyakitnya. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Keep your fire burning. Keep your feet moving. Keep your mouth speaking the truth. Jaga apimu tetap menyala. Jaga langkahmu untuk tetap bergerak. Jaga mulut Anda untuk tetap mengatakan kebenaran. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Tetap semangat. Keep on fire. Keep on moving. Tuhan Yesus memberkati. Amin.